Kita lanjutkan metodenya nih. Langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian formatif penelitian pengembangan. Proses pengembangan dimulai dari analisis, desain, evaluasi, dan revisi. Evaluasi bahan aja dilakukan dengan evaluasi diri, PU pakar, dan evaluasi satu-satu. Dan evaluasi kamu kecil, kemudian terakhir dilakukan uji lapangan dengan subjek penelitian adalah siswa dari SMA Negeri 1 Betung Kabupaten Banyuasin. Kelas penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 10 SMA N1 Betung Kabupaten Banyuasin. Pokoknya kekurangannya tidak disebutkan kapan pelaksanaan penelitiannya. Penelitian dilakukan terhadap kelas 10 Nah, ini result dan diskusinya. Kelebihannya di sini dibuatkan LKS yang dengan gambar 3 dimensi agar mempermudah siswa mengerjakan soal. Terus hasilnya juga rata-rata di akhir, nilai akhir yaitu meningkat menjadi dari awalnya kecil menjadi 84,40. Kekurangannya hanya harus ada beberapa kekurangan yang harus direvisi. Rekomendasinya hasilnya adalah para pakar memberikan penelitian sangat baik terhadap konstruk dan kegrafisan dari prototipe. Dengan hasil rata-rata 84,91 yang termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya yaitu judul yang keempat, analisis kemampuan pemecahan masalah dimensi 3 pada siswa SMA. Nama penulisnya Muhammad Mukhlisin Mu'jijatin Kadiana Puji Rahayu. Nama jurnalnya Jurnal Riset Pembelajaran Matematika. Volume 2 nomor 1 tahun 2020. Variabel artikelnya kemampuan pemecahan masalah. Novelty-nya pemecahan masalah FOIA. Introduksinya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 10 MA Ma'arif 4 dadapan dalam menyelesaikan soal dimensi 3. Jenis penelitian adalah deskripsi kualitatif. Mengambil data dilakukan melalui tes dan wawancara dengan teknis analisis data. Metodenya penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 10 MA Ma'arif 4 dadapan pada tahun pelajaran 2015-2016 sebanyak 33 siswa, yaitu 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Hasilnya berdasarkan result dan diskusi, berdasarkan penelitian, sini ada grafik lingkaran, diantaranya 10 orang, dari merah dulu, 16 orang atau 49% ini tidak efektif atau kemampuannya rendah. 10% orang atau 30% ini sedang kemampuannya, dan 7 orang atau 21% ini tinggi kemampuannya. Berdasarkan di atas, siswa kelas 10 berjumlah 33 yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Setelah tes dilakukan dan dianalisis berdasarkan indikator pemecahan masalah FOIA, diperoleh kemampuan tinggi sebanyak 7 siswa dengan persentase 21% dengan tafsiran hampir separuhnya. Pada kemampuan sedang-sedang sebanyak 16 siswa dengan persentase 49% dengan tafsiran hampir separuhnya, serta kemampuan rendah sebanyak 10 siswa dengan persentase 30% dengan tafsiran hampir separuhnya. Untuk judul yang kelima yaitu analisis kesulitan siswa dalam pemahaman belajar serta penyelesaian masalah ruang dimensi 3. Nama penulisnya Lamanda Ayuningrum Ari Purwakus Suma Kunias Ari Ahmawati. Jurnalnya, nama jurnalnya ini Jurnal Kajian Pendidikan Matematika atau JKPM. Volumenya volume 5 nomor 1 tahun 2019. Variabel artikel kesulitan memahami, kesulitan memecahkan masalah, dan cerita masalah. Novelty-nya teknik triangulasi.
Introduksinya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan siswa kelas 12 SMAN 27 Kabupaten Tangerang dalam pemahaman, belajar, serta menyelesaikan masalah geometri dimensi 3, khususnya jarak titik ke garis, dan ke bidang. Subjek dalam penelitian ini adalah 35 orang siswa tahun 2019-2020. Metodenya, jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yang bersifat meneliti dalam pemahaman belajar, serta menyelesaikan masalah ruang dimensi 3. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas 12 IPA 4 SMAN 20 Kabupaten Tangerang. Resultnya, diskusi dari gambar atau soal yang diberikan, siswa menjawab dengan berbagai macam jawaban, diantaranya ini yang di gambar 1. Hasil kerja siswa nomor 1, berdasarkan pada hasil kerja siswa, siswa tersebut sudah bisa menganalisis unsur yang diketahui. Namun dalam penggambaran bangunannya kurang tepat sehingga kesulitan untuk menyelesaikannya. Pendapat itu didukung dengan wawancara pada siswa tersebut. P. Ketahui ini P itu guru, S3 itu siswa. P bertanya, itu soal nomor 1 tidak diselesaikan. Siswa menjawab, bingung Bu, maksud dari keterangan soalnya, bingung juga gambarnya seperti apa. Guru menjawab, bertanya lagi, memangnya harus digambar, kan tidak ada perintah untuk menggambar. Siswa menjawab, ya Bu, biar tahu jaraknya yang mana, biar kebayang. Guru bertanya lagi, menurutku sudah benar itu gambarnya? Siswa menjawab, belum Bu, saya bingung. Berdasar pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan akibat tidak mampu mencerna dengan baik soal tersebut, serta tidak mampu menggambarkan bangunan tersebut dengan benar. Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa adalah kurang memahaminya konsep tentang ruang dimensi 3. Sementara itu, untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut, alternatifnya adalah guru selama proses pembelajaran berlangsung hendaknya menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga benar-benar konkret di sekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, sehingga memudahkan pemahaman konsep ruang dimensi 3 dan dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, memudahkan penafsiran, serta membangkitkan motivasi dan minat siswa. Untuk yang selanjutnya, nomor 6 kita batasi sampai 5, 6, 7, 8, 9 memang belum lengkap untuk multiplication method dan diskusinya, baru nyampai variabel artikel. Untuk selanjutnya yang jurnal atau artikel internasional, di sini tidak hanya 5 saja, dan juga nampaknya belum lengkap beserta interpretation method dan diskusinya. Kami hanya membacakan judulnya saja sampai variabel artikel. Judul nomor 1 yaitu Learning Three-Dimensional Shape in Geometry Using Mobile Based Augmented Reality. Nama penulisnya Del Handy. Nama jurnalnya IJIM, International Journal of Interactive Mobile Technology. Variabel artikelnya volume 14 nomor 9 tahun 2020. Novelty-nya Augmented Reality Geometry Object Mobile Based Spatial Ability 3-Dimension Shape. Judul nomor 2 Facilitating Mathematical Understanding in 3-Dimensional Geometry Using the Solo Taxonomy. Nama penulisnya Yusdi Hartini. Nama jurnalnya Erudio, Journal of